Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dani Halim Wijaya, angkatan 2021 dengan di belakang 10171, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS kemuhammadiyahan di UAD. Nah, pada video ini saya membahas tentang pedoman hidup warga Muhammadiyah atau PHIWM dalam kehidupan berkeluarga atau keluarga. Nah, apa sih PHIWM itu? Jadi, PHIWM adalah pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah yang merupakan seperangkat nilai dan norma Islami yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dan anggotanya dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kepribadian atau menuju terwujudnya masyarakat Islami yang sebenar-benarnya. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, maka PHIWM ini memiliki beberapa sifat dan kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengandung hal-hal pokok atau prinsip penting dalam membentuk acuan nilai dan norma. Yang kedua, bersifat pengayaan dalam arti ada banyak hasanah dalam membentuk keluhuran dan kemuliaan rohani dalam tindakan. Yang ketiga yaitu aktual, yakni memiliki terkaitan dengan tuntunan dan kepentingan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan arahan bagi warga atau anggota Muhammadiyah secara kolektif untuk yang bersifat pokok dan utama. Yang kelima yaitu ideal, menjadi panduan umum bagi kehidupan masyarakat umum untuk kehidupan sehari-harinya. Yang keenam yaitu Robbani, mengandung ajaran-ajaran atau pesan yang bersifat akhlaki yang membuatkan seseorang menjadi soleh. Yang keenam, tafsir, yaitu panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslimnya. Langsung saja masuk ke matan Islam warga Muhammadiyah dalam kehidupan berkeluarga. Jadi dalam kedudukan keluarga merupakan tiang yang utama bagi umat dan bangsa sebagai tempat bersosialisasi. Nah, di dalam matan kehidupan keluarga ini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu kedudukan keluarga. Keluarga merupakan tiang utama bagi kehidupan umat dan bangsa sebagai tempat bersosialisasi antara nilai-nilai yang intensif dan menentukan. Karena itu, menjadikan kewajiban setiap anggota Muhammadiyah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Yang kedua yaitu fungsi keluarga, di mana keluarga di lingkungan Muhammadiyah perlu difungsikan selain dalam mensosialisasikan nilai-nilai ajaran Islam, juga fungsi-fungsi kaderisasi, sehingga untuk anak tumbuh menjadi generasi yang Muslim Muhammadiyah yang dapat menjadi pelangsung dan penyempurna gerakan dakwah di kemudian hari. Yang ketiga yaitu aspek aktivitas keluarga. Di tengahnya globalisasi media elektronik, media sosial, keluarga di Muhammadiyah dituntut untuk perhatian dan kesungguhannya dalam mendidik anak dan menciptakan suasana yang harmonis dan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif dari media-media tersebut. Dan di dalam keluarga Muhammadiyah juga dituntut untuk memiliki sifat kepedulian sosial untuk saling membantu, tolong-menolong, saling menghormati, seperti itu. Dan dalam kehidupan keluarga juga Muhammadiyah juga harus menegakkan sholat karena itu menjadikan sebuah prioritas utama bagi warga Muhammadiyah. Langsung saja masuk ke tema yang akan saya bahas, yaitu peran keluarga Muhammadiyah dalam memberikan pendidikan seks pada anaknya. Pendidikan seks itu untuk anak merupakan bentuk pemberian informasi atau pemahaman mengenai masalah-masalah seksual pada anak, dan pendidikan ini harus didapatkan oleh anak agar bisa mengantarkan mereka menjadi manusia yang pandai menjaga dirinya, baik dalam menghindari perbuatan amoral maupun kejahatan-kejahatan yang sering terjadi belakangan ini, serta ancaman bagi dirinya sendiri. Dengan begitu, anak tidak akan melakukan berbagai perilaku penyimpangan sosial seperti LGBT, lesbi,
gay, dan lain sebagainya. Dan pendidikan seks kepada anak itu memerlukan pendampingan dari orang tua, karena banyak dari orang tua memilih menghindar dari topik-topik yang pembicaraannya dan enggan untuk memberikan edukasi kepada anaknya. Padahal pendidikan seksual ini mencakup berbagai hal yang lebih luas. Oleh karena itu, pendidikan seksual penting untuk disampaikan sejak dini. Karena pendidikan seksual sejak dini menjadi bagian dari syariat Islam untuk dan termasuk bagian penting yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mengajarkan anak pendidikan seksual sejalan dengan tuntutan Al-Quran supaya mematuhi perintah dan larangan yang Allah berikan. Jadi peran keluarga dalam Muhammadiyah dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak sangat penting untuk membentuk pemahaman yang sehat, Islami dan moral tentang seksualitas. Ada beberapa berikut merupakan bagaimana keluarga Muhammadiyah dalam mengajarkan pendidikan seks pada anaknya, yaitu yang pertama, mengajarkan atau menghormati batasan privasi. Anak-anak diberikan pembelajaran tentang pentingnya menghormati batasan privasi tubuhnya sendiri dan orang lain. Mereka juga memahami bahwa tubuh adalah hak pribadi yang harus dijaga dengan baik. Yang kedua yaitu memberikan informasi yang benar dalam berbagai aspek. Maksudnya orang tua memberikan informasi yang akurat dan benar mengenai tubuh, anggota tubuh, anggota reproduksi, dan hubungan antara pria dan wanita. Dan mereka juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan usia anak tersebut agar dapat mudah dijelaskan dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengajarkan identifikasi tubuh, di mana anak mengetahui bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis dan butuh privasi yang lebih ketat. Yang selanjutnya yaitu menutup aurat. Nah, ini sangat penting karena kita mengajarkan anak untuk mengetahui batasan aurat, mana aurat laki-laki, aurat perempuan, sehingga nantinya anak akan terbiasa untuk menutup auratnya ketika berada di rumah maupun di luar rumah. Dan menutup aurat ini merupakan salah satu langkah agar anak terhindar dari tindakan-tindakan pelecehan seksual yang mungkin sering mengintai atau sering terjadi belakangan ini. Yang kelima yaitu pengenalan identitas gender. Jelaskan kepada anak bahwa manusia itu hanya memiliki dua jenis kelamin atau dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada transgender, tidak ada lesbi, gay, dan lain sebagainya. Dengan adanya materi itu, anak mengetahui bagaimana batasan antara laki-laki dan perempuan dalam bersosialisasi. Yang keenam yaitu keterampilan untuk melindungi diri dari kejahatan seksual. Membantu anak dalam mengantisipasi kejahatan seksual yang mungkin terjadi pada anak. Dan ini merupakan materi penting yang harus dibutuhkan oleh anak. Jadi kesimpulannya itu, jika anak telah mengetahui pendidikan seks sejak awal atau sejak usia dini, melalui diskusi yang saya sebutkan tadi, maka seks merupakan bagian penting dari kesehatan tubuh, sehingga membuat anak akan lebih terbuka dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah seksual. Dalam peran saya sebagai mahasiswa Muhammadiyah, yaitu saya akan berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, akademik, dan sosial yang menjadi landasan organisasi Muhammadiyah ini. Dan dalam bentuk pendidikan seks pada usia ini, saya akan mengajarkan anak tentang aware atau peka terhadap kejahatan seksual yang ada di dunia ini, bahwa kejahatan seksual itu tidak cuma melakukan pelecehan seksual atau memegang anggota tubuh, melainkan masih banyak lagi seperti catcalling, menyentuh badan secara tidak izin atau dan lain sebagainya. Dan saya juga serta aktif berpartisipasi dalam aktif di berbagai macam kegiatan seperti kegiatan sosial, dakwah, dan kemanusiaan yang akan memperluas wawasan dan pemahaman saya tentang kehidupan
di organisasi Muhammadiyah ini. Sekian dari saya Dani Halim Wijaya, pamit undur diri. Bila ada salah dan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.